Oke, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Re. Nah, kali ini kakak akan mencoba membahas tentang pembahasan soal TKA Fisika UTBK bab fluida ya. Nah, jadi di sini kakak udah sediakan sekitar 7 soal. Oke, untuk pembahasan soalnya, yuk kita langsung ke pembahasan. Nah, ini soal yang pertama. Seorang anak mengisi sebuah ember yang memiliki volume 0,19 meter kubik. Jadi di sini kita punya volume embernya itu ya. Kita tulis saja dulu 0,019 meter kubik. Oke. Dengan menggunakan keran yang memiliki diameter 0,08 meter. Jadi ada keran diameternya kita tulis 0,008 meter ya. Apabila air keluar dari keran dengan laju tetap 0,61 meter per sekon. Nah, ini jadi laju si airnya ya, kecepatan airnya 0,61 meter per sekon. Maka waktu yang diperlukan untuk memenuhi ember tersebut adalah, nah, kita perlu waktu untuk memenuhi ember tadi. Jadi kan kasusnya ini nanti berbicara tentang debit ya. Ada selang itu kan dengan diameter tertentu. Nah, kemudian nanti ada air yang mengalir, dia mau mengisi sebuah ember ya dengan volume sekian ya. Nah, pertanyaannya waktu yang dibutuhkan supaya ini penuh. Oke, berarti di sini kita berbicara tentang debit, di mana debit itu adalah bisa dikatakan laju air ya per waktunya. Jadi berapa volume air yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, oke, debit itu disimbolkan sebagai Q ya, Q. Nah, dia punya dua rumus, yaitu adalah luas dikali dengan kecepatan si fluidanya atau airnya. Nah, bisa juga volume dibagi dengan waktu. Nah, kita pengen cari T-nya ini kan, ya udah kita kali silang, tuker T sama dengan volume dibagi dengan luas dikalikan dengan kecepatannya ya. Jadi ini naik ya, yang ini semuanya turun ke bawah. Ya, maksudnya ini volumenya 0,019, kemudian dibagi berapa tuh? Dibagi dengan nah, ini diameter ya. Diameter itu fungsinya untuk mencari luas penampang si selang ini ya. Karena dia berbentuk lingkaran, maka kita masukkan ke luas lingkaran adalah kalau pakai ini ya, kalau pakai diameter rumusnya adalah 1/4 pi diameter kuadrat. Oke. Dikalikan dengan kecepatan si fluidanya airnya 0,61 gitu kan. Yuk langsung kita masukin aja 0,019 terus kita bagi berapa? 1/4 dikalikan pi nya 3,14 dikalikan dengan diameternya masukin tuh 0,008 kita kuadratkan dikalikan dengan 0,61. Nah, nanti di sini juga satuannya harus dalam menit. Nah, ini kan sekon nih ya. Dari sekon ke menit itu harus kita bagi atau kita kali dengan 1/60 ya, supaya jadi ke menit. Nah, nanti kita dapatkan setelah kita hitung ini nanti dapatlah 10,33 menit ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah cairan mengalir melewati pipa mendatar yang luas penampangnya makin mengecil. Jadi ada pipa ya, kita gambarkan aja gitu ya, terus penampangnya makin mengecil tuh. Nah, kayak gitu ya, karena dia pipa mendatar. Nah, berarti ini sama ya ketinggiannya gitu, ini nempel dengan alas bawah gitu ya. Oke, kita baca lagi. Pada ujung pipa yang besar, nah pipa yang besar kecepatan airnya itu 3 meter per sekon ya, kita sebut saja V1 ya. Nah, sedangkan ujung pipa yang kecil kecepatannya 5 meter per sekon, berarti ini V2 kecepatannya 5 meter per sekon ya. Jika beda tekanan antara kedua ujung pipa adalah 2,8 kilopascal. Nah, jadi perbedaan tekanan itu delta P nya, berarti kan delta P nya adalah 2,8 kilopascal ya. Berarti harus kita rubah dulu ke satuan pascal, tinggal dikali 1000 ya, dari kilo ke pascal jadi 2800 pascal. Oke. Nah, maka kerapatan cairan, kerapatan itu berarti sama kayak massa jenisnya ya, atau kerapatan jenisnya yang mengalir dalam pipa. Nah, rho fluidanya berapa? Oke, karena di sini kita berbicara tentang fluida yang mengalir atau fluid dinamis, dan di sini ada konsep pipa ya, pipa, dua pipa gitu. Kita bisa gunakan persamaan Bernoulli gitu kan. Kita gunakan pakai warna biru deh ya. Kita gunakan persamaan Bernoulli. Nah, gimana tuh persamaannya? Yaitu tekanan di pipa 1 ditambah dengan setengah rho kecepatan di pipa 1 kuadrat dikali dengan rho GH1 ya, sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, tapi karena ketinggian ini diukur dari dasar ya, dari dasar terhadap si pipa, ini kan nempel nih, otomatis keduanya nempel, berarti H-nya itu 0 ya. Berarti ini 0 kan dua-duanya gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan P2 nya ke kiri, jadi P1 minus P2
Nah yang ini mau kakak pindahin ke kanan ya, jadi ditukar jadi negatif setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Nah ini kita sebut sebagai perbedaan tekanan atau delta P nya ya, kita masukin aja tadi 2800 Pascal. Nah terus ini setengah rho nya kan sama tuh ya, kita keluarin setengah rho, berarti V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah yuk hampir ya, ini duanya kita kalikan silang, 2800 kali 2 jadi 5600 sama dengan rho, masukin kecepatan di pipa kecil V2 tadi 5 kuadrat 25, terus 3 kuadrat 9, nah jadilah 5600 sama dengan rho ini 16 ya. Nah kita coret nih, kita bagi dengan 4 dulu kali ya, kita bagi dengan 4 dulu. Kalau dibagi 4 itu 56 bagi 4 adalah 14 ya. Oke, jadi 1400 berarti ini jadi tinggal 4 ya. Nah sekarang pindahin aja deh, kita 1400 dibagi 4 sama kayak 700 dibagi 2 ya, berarti dapatlah 350 kg per meter kubik. So jawabannya ada nggak nih? Oh ada, ternyata jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Nah ini minyak ya dengan rho nya sekian, ini kerapatan jenis si fluidanya minyak tuh 0,8. Nah ini ya, mengalir melewati pipa mendatar yang makin mengecil, berarti kan konsepnya sama kayak tadi ya. Jadi kayak gini, nah gitu kan, nah pipanya mendatar gitu. Nah kemudian apa? Di sini rho-nya malah udah kita ketahui ya, 0,8 kali 10 pangkat 3 atau 800 lah ya, kilogram per meter kubik gitu kan. Nah kemudian pada ujung pipa yang besar, nah yang besar ini V1 kita tulis saja 3 meter per sekon lah laju air di sini ya. Nah kemudian ini kan ngalir ke sini nih. Perbedaan tekanannya sama kayak tadi ya, 2800 Pascal berarti kan. Maka kelajuan minyak di ujung pipa yang kecil. Oh berarti yang ditanya sekarang V2 nya berapa. Oke, karena di sini ketinggiannya 0 tadi ya, sama kayak tadi, berarti tinggal kita masukin aja P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Ini aja ya, sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat kan. Ya, kita pindahkan kayak tadi, P2 nya ke kiri ya, nah ini ke kanan gitu kan. Jadi setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat. Nah ini perbedaan tekanannya berapa? Tadi 2800 ya, sama dengan setengah, sama rho nya kita keluarin karena sama, berarti tinggal V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat gitu kan. Ini kali silang aja jadi 5600 sama dengan rho nya masukin nih, rho nya 800, V2 nya berapa? Kita cari kecepatan di pipa yang kecilnya ya gitu. Jadi kita cari V2 nya, sedangkan V1 nya udah ada di sini 3 meter per sekon ya, 3 kuadrat 9. Nah ini kita coret dulu, 0 nya 2, 56 dibagi dengan 8 itu dapat 7 ya, 7 sama dengan V2 kuadrat dikurangi 9. Nah minus 9 pindah ke sini jadi positif, 9 tambah 7 dapatlah 16 sama dengan V2 kuadrat, berarti V2 nya sama dengan akar dari 16 yaitu 4 meter per sekon ya. Gampang kan? Sama kayak tadi ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Sebuah balok plastik yang homogen mengapung di suatu bejana yang berisi cairan ya. Jadi ceritanya ada plastik, kita gambar aja plastik gitu ya. Terus ya mengapung di suatu bejana yang berisi cairan. Kayak ini bejananya, anggap aja lurus gitu ya. Oke kayak gitu. Nah kemudian massa jenis si baloknya berapa nih? Massa jenis si baloknya 1,04 ya gram per cc, dan massa jenis cairannya adalah ini 1,3 gram per cc ya. Maka rasio bagian balok yang terendam terhadap bagian balok yang berada di permukaan, berarti bagian yang terendam, volume yang terendam ya, V tercelupnya dirasiokan terhadap bagian balok yang di permukaan Vp. Nah kita nanti gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau kita ini batas cairan, berarti dari sini ke sini itu kita sebut sebagai V yang tercelupnya. Nah di sini adalah V yang di permukaannya berapa gitu ya. Nanti kita bandingkan berapa banding berapa. Oke, nah kalau kamu nemu konsep soal kayak gini, kamu bisa kerjakan dengan rumus seperti ini ya. Jadi ada rumusnya ya, rumusnya itu adalah kamu masukin rho si fluidanya, terus kamu kalikan dengan volume yang tercelup sama dengan rho si bendanya dikalikan dengan volume seluruhnya, volume awalnya ya. Nah misalkan volume awalnya volume awal si benda kita misalkan saja sebagai V gitu ya, otomatis ini rho fluida itu kita masukin 1,3 ya, dikali V yang tercelupnya kita tulis saja Vt,
Rho bendanya itu adalah 1,04. Nah, V seluruh itu nanti kan adalah gabungan dari V yang di permukaan dengan V yang di tercelupnya. Jadi kita tuliskan Vp ditambah Vt gitu kan ya. Nah, setelah itu 1,3 Vt sama dengan ini kita kalikan aja secara matematik gitu kan. 1,04 Vp ditambah dengan kali sini 1,04 Vt ya. Nah, yang Vt pindahin ke kiri. Jadi negatif ya. Jadi 1,3 dikurangi 1,04 dapatlah 0,26 Vt gitu ya. Sama dengan 1,04 Vp. Nah, pertanyaannya Vt dibandingkan dengan Vp. Berarti ini Vp-nya kita pindahin ke kiri. Jadi Vt banding Vp sama dengan 1,04 banding 0,26. Ini kalau kita bagi dapatlah 4 ya. 4 banding 1. Jadi ada nggak nih 4 banding 1? Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Sebuah balok kubus dari kayu yang sisinya 10 cm. Nah, kita gambarkan dulu. Nah, balok seperti inilah ya. Nah, terus sisinya itu dia 10 cm nih, taruh aja kayak gitu. Nah, kemudian terapung di dalam sebuah bejana berisi air. Jadi ada air di sini ya, pokoknya. Nah, sebuah minyak dengan kerapatan 0,8 gram per cm kubik dituangkan ke atas air itu ya. Air itu 4 cm di bawah permukaan atas balok. Jadi 4 cm di atas permukaan balok. Ini kan permukaan balok nih. Ya, permukaan atas berarti 4 cm di bawah di sini. Nah, gitu kan. Jadi ini kan fluida doang nih, otomatis apa? Otomatis yang tadinya di sini air doang, dia udah kecampur sama minyak ya, gitu. Jadi ada minyak di sini, minyak di sini, air ya. Ini minyak, ini air gitu ya. Nah, pokoknya karena ini 4 cm, berarti ini adalah 6 cm ya. Karena kan sisi dari baloknya kan 10 cm gitu ya. Ini 6 cm. Jadi kita bisa tuliskan apa nih? Kita bisa tuliskan bahwasannya volume air ya. Volume air ditambah dengan volume minyak atau tinggi si air ya, tinggi air ditambah tinggi minyak itu sama dengan 6 cm ya. Karena kita nggak tahu minyaknya berapa senti, airnya berapa senti gitu kan. Nah, di sini massa jenis si minyaknya 0,8 ya. Kita tulis juga di sini cluenya ada rho minyak 0,8. Di sini satuannya masih gram per cm kubik. Kalau rho air harus sudah tahu ya. Rho air harus sudah tahu kalau rho air itu 1 gram per cm kubik. Kalau apa ini kita pakai gram per cm kubik dulu aja ya. Nah, terus di sini ada rho benda. Rho bendanya itu 0,5 gram per cm kubik ya. Jadi ini beberapa clue yang diketahui di soal ini gitu kan. Nah, kemudian apa? Setelah dituangkan di atas permukaan balok yang 4 cm di bawah permukaan atas balok itu, besarnya tekanan total pada permukaan bawah balok. Nah, besar tekanan total yang diterima oleh si balok ini kan di sini. Nah, berarti tekanan total balok itu nanti terdiri dari tekanan luar ya, ditambah dengan tekanan hidrostatis minyak ya, pH minyak ditambah dengan tekanan hidrostatis si air gitu kan. Nah, kalau PO minyak, tekanan di tekanan atmosfer itu kan 10⁵ Pascal ya. Jadi kita tuliskan 10⁵. Nah, ini rumus dari tekanan hidrostatis minyak. Berarti rho minyak dikali G dikalikan dengan tinggi minyaknya ditambah dengan rho G H air. Nah, tapi di sini kita belum tahu berapa H minyak, berapa H air. Nah, maka kita harus cari dulu dari konsep apa? Kita cari dari konsep bahwasanya ada gaya angkat dan ada gaya berat ke bawah kan. Nah, gaya angkat ke atasnya itu FA akan sama dengan gaya ke bawahnya W gitu. Yuk kita tulis di sini. FA akan sama dengan gaya beratnya kan. Nah, masukin di sini. FA-nya berapa? FA. Di sini ada 2 cairan ya. Nah, jadi ada gaya angkat dari minyak dan ada gaya angkat dari fluidasi air. Makanya di sini ada FA minyak ditambah dengan FA air ya. Air gitu. Nah, kalau ini rumusnya adalah massa dikali percepatan gravitasi ya. Yuk kita masukin aja di sini rumus dari gaya angkat, berarti adalah rho dikali G dikali V ya, ditambah dengan ini juga rho GV. Nah, ini massa kita rubah ya. Massa itu bisa dijabarkan menjadi massa jenis dikalikan dengan volume benda, berarti ini volume benda, ini volume air, ini volume si minyak ya, dikalikan dengan percepatan gravitasi. Nah, karena di sini volume itu kan adalah perkalian dari luas alas dikalikan dengan tinggi. Ini kan semua luas alasnya sama dong ya. Berarti kita bisa asumsikan atau bisa kita wakili volume ini dengan tinggi ya. Sehingga ini adalah rho dari pada si minyak dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kita coret semua aja ya gravitasinya.
Nah, volume minyak bisa kita wakili dengan tinggi dari minyaknya ya. Oke? Dengan tinggi minyak. Ingat, kenapa? Karena volume itu adalah luas dikali dengan tingginya kan. Nah, luas bawahnya kali tinggi. Dan semua luasnya kan sama tuh. Yang berbeda cuma tingginya aja. Tinggi air beda sama tinggi minyak beda dan tinggi bendanya beda. Oke? Nah, yang ini berarti rho air ditambah dengan tinggi air sama dengan ini rho benda dikali dengan tinggi si bendanya ya. Ya, masukin rho minyaknya tadi 0,8 dikali dengan apa tuh? Tinggi si minyaknya kita belum tahu gitu kan. Nah, di sini rho air 1. Nah, H air kita bisa substitusi dari sini bahwasannya H air itu sama dengan 6 cm dikurangi dengan H minyak ya. Nah, jadi kita bisa rubah ke variabel H minyak. 6 dikurangi H minyak sama dengan rho bendanya 0,5 dikali dengan tinggi bendanya 10 cm nih ya. Oke, 10 cm. Jadi ini 10 cm nih total bendanya. Yuk kita langsung aja hitung 0,8 HM ditambah ini kalikan sini 6, ini kalikan sini minus HM ya, sama dengan 0,5 kali 10 dapatlah 5 gitu ya. Nah, ini tinggal 0,8 dikurangi 1 ya. 1 HM berarti minus 0,2 HM sama dengan 6-nya pindah ruas sini. 5 kurangi 6 dapatlah minus 1 ya. Berarti HM sama dengan minusnya kita coret 1 dibagi 0,2 dapatlah 5 cm. Oh, berarti tinggi si minyaknya itu adalah 5 cm. Berarti tinggi airnya berapa? Tinggi air berarti 6 cm dikurangi tinggi minyak. 6 dikurangi 5 dapatlah 1 cm. Nah, di sini baru harus kita rubah ke satuan meter ya. Jadi 5 tinggal dikali 10 pangkat min 2 aja. Ini juga 1 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke. Nah, setelah dapat tingginya baru kita masukin ke rumus ya. Yuk kita masukin, kita ganti lagi warna biru. Jadi apa nih? 10 pangkat 5 dikalikan ini rho minyaknya tadi. Nah, di sini harus kita rubah ke satuan kilogram per meter kubik ya. Caranya gimana? Nah, ini 0,8 tinggal dikali 1000 aja cara cepatnya. Jadi 800 dikalikan dengan 10, tingginya juga udah dalam meter nih, 5 kali 10 pangkat min 2 ya. 5 kali 10 pangkat min 2 ditambah rho air berarti 1 nih ya tadi. 1 dikali 1000 berarti jadi 1000 kali 10. Tinggi airnya 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi berapa nih? Yuk tambah. Ini kamu ada hutang 2, punya hutang 2 bayar sama 2 nih ya. Jadi tinggal berapa? 80 kali 5 dapatlah 400. Ditambah ini juga bayarin hutang 2 nih. Tek, bayarin hutang 2. Jadi tinggal 100. Oh, berarti ini tinggal 10 pangkat 5 ditambah 500. 10 pangkat 5 itu berapa sih? 100.000 tambah 500 berarti 100.500. Satuannya Pascal ya. Nah, di sini itu kita pengen rubah ke kilopascal sebetulnya ya. Nah, kalau kita pengen rubah ke kilopascal berarti tinggal kita bagi dengan 1000 ya. Jadi 100,5 kilopascal. So jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini sebuah es balok terapung di dalam bejana air. Jadi ada es balok. Nah, ini terapung dalam air gitu kan. Nah, kemudian massa jenis si esnya itu 0,9 dan massa jenis si airnya ya. Nah, ini massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Maka bagian es yang terendam. Nah, ini berarti sama kayak tadi kasusnya. Kita akan bagi di sini menjadi ada bagian yang tercelup di sini ya. Nah, bagian es yang terendamnya berapa persen? Berarti tinggal masukin ke rumus yang tadi itu, masih inget gak? Rho dari fluidanya dikalikan dengan V yang tercelup akan sama dengan rho dari bendanya dikalikan dengan V seluruhnya. Rho fluidanya itu adalah 1, V yang tercelupnya kita mau cari, rho B nya itu 0,9 bendanya. Nah, seluruhnya kita anggap aja si 1 gitu ya, karena kan 100% gitu ya. Atau kita pakai persen aja deh, 100%. Berarti VT nya berapa? VT sama dengan 0,9 kali 100%, jadi dapatlah 90%. So, bagian yang tercelupnya adalah 90%. Nah, di sini adalah yang terapung adalah 10%. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Nah, di sini penghisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi. Jadi kita tuliskan ini luas penampang si P itu adalah ini luasnya ya. Adalah 0,75 cm persegi. Kita rubah dulu ke meter persegi, tinggal dikalikan saja 10 pangkat min 4 ya, atau dibagi 10.000 meter persegi.
yang bergerak bebas tanpa gesekan sehingga dapat menekan pegas. Oke, di sini ada pegas sejauh X. Nah, di sini nanti melibatkan gaya pegas ya. Nah, kemudian jika konstanta pegas, oke, jelas ya, ada K-nya 75 Newton per meter dan massa jenis zat cairnya ini, nah, rho-nya adalah 500 kg per meter kubik. Maka X-nya berapa nih dalam senti ya? Ini delta X-nya berapa? Oke, berarti di sini kita berbicara tentang gaya ya. Nah, gaya yang diberikan oleh zat cair atau gaya fluida itu akan setara dengan gaya pegas ini ya. Atau kalau kamu belajar pegas itu ada gaya hukum Hooke ya, gaya pegas. Nah, rumus pada gaya zat cair itu kan kamu masih ingat gaya yang berhubungan dengan tekanan. Tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas. Oh, berarti gaya dari fluida adalah P dikalikan dengan A. Nah, ini kita rubah sebagai P dikalikan A. Sedangkan gaya pegasnya kita rubah menjadi, ingat gak hukum Hooke? K dikalikan dengan delta X-nya ya. Nah, tekanan apa nih yang menyebabkan terjadinya gaya oleh fluida ini ya? Jelas di sini ada tekanan hidrostatis ya. Ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah rho dikalikan G dengan H dikalikan dengan luas sama dengan K delta X. Yuk, tinggal kita masukin aja. Rho zat cairnya 500 dikalikan dengan 10, tingginya berapa nih? Tingginya 1 meter ya. Oke, di dalam meter. Luasnya adalah 0,75 kali 10 pangkat minus 4 ya. Sama dengan K-nya masukin juga, konstanta pegas 75 dikalikan dengan delta X ya. Nah, oke, ini kamu punya hutang 4, kamu bayar dengan 3 nih ya. Jadi tinggal berapa? Tinggal hutangnya 1 ya. Nah, sama dengan 75 delta X. Atau kalau kakak tuliskan boleh kayak gini ya. Ini kakak mau jadikan 7,5 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 75 delta X. Kemudian 75 bagi 7,5 dapatlah 10 ya. 10 delta X sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Atau delta X-nya itu sama dengan 5 dibagi dengan 10 itu 0,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, di sini pengennya dalam sentimeter, artinya tinggal kita kalikan saja dengan 100 ya. Ini kalau dikali 100 kan habis hutangnya ya. Jadi tinggal 0,5 cm. Oh, berarti dengan adanya gaya dari fluida, pegas ini bergeser sejauh 0,5 cm. Jawabannya yang B. Oke, jadi itu pembahasan soal TKA Fisika UTBK bab fluida. Nah, jadi tadi kakak sudah sediakan sekitar 7 soal. Silahkan kamu pelajari lagi, kamu pahami lagi sampai benar-benar matang ya. Oke, sampai bertemu di bab selanjutnya. See you di next video. Sampai jumpa.